Halo teman-teman, buat kamu yang sekarang menjadi pejuang CPNS, selamat datang di channel Info CPNS dan Beasiswa. Channel yang akan bantu kamu lulus tes CPNS dengan lebih mudah tentunya. Di sini kita akan bahas soal-soal CPNS terbaru 2024. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Yuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya, biar kamu nggak kelewatan update terbarunya. Siapkan dirimu mewujudkan mimpimu untuk jadi ASN. Next. Nah, seperti biasa ada quotes terlebih dahulu teman-teman. Tak ada jalan pintas ke tempat yang layak untuk dituju. Beverly Hills. Nah, pakai rumus cepat, jangan lupa teman-teman baca opsinya secara langsung. Nah, kita baca dulu semua opsinya. Yang A, nasihati rekan saya yang mengejek untuk menghargai perbedaan dan menunjukkan sikap toleransi. Yang B, mengabaikan situasi tersebut dan tetap fokus pada pekerjaan saya. Yang C, membela rekan saya yang diejek dan meminta mereka untuk menghentikan tindakan tersebut. Yang D, mengajak rekan saya yang diejek untuk menjauh dari situasi tersebut dan berusaha menghiburnya. Kemudian yang E, ikut tertawa dan mengejek rekan kerja yang memiliki aksen berbeda. Nah, kita cek opsi satu persatu teman-teman. Nasihati rekan saya yang mengejek untuk menghargai perbedaan dan menunjukkan sikap toleransi. Ini sikap yang bagus teman-teman. Nasihati rekan saya yang mengejek untuk menghargai perbedaan dan kemudian kita menunjukkan sikap toleransi. Ini kita bisa simpan dulu teman-teman. Kemudian yang B, mengabaikan situasi tersebut dan tetap fokus pada pekerjaan saya. Ini jelas respon yang negatif, jadi kita tidak bisa ambil teman-teman. Kita langsung eliminasi saja opsi yang B. Yang C, membela rekan saya yang diejek dan meminta mereka untuk menghentikan tindakan tersebut. Nah ini juga C bagus juga teman-teman. Ada tindakan nyata dengan cara membela rekan saya yang diejek, kemudian meminta yang mengejek untuk menghentikan tindakan tersebut. Ini mungkin lebih baik dari yang A teman-teman, karena ada wujud nyata dari tindakan tersebut. Kemudian yang D, mengajak rekan kerja saya yang diajak untuk menjauh dari situasi tersebut dan berusaha menghiburnya. Ini baik teman-teman, tapi tidak lebih baik dari yang C. Kemudian yang E, ikut tertawa dan mengejek rekan kerja yang memiliki aksen berbeda. Ini juga jelas bukan jawaban yang tepat teman-teman. Jadi B dan E kita eliminasi. Ini di sini kita punya 3 opsi jawaban yang tadi sudah kita simpan, A, C, dan D teman-teman. Nah seperti ini soal-soal TKP yang opsinya hampir baik-baik semua teman-teman. Tapi di antara ketiga ini yang baik adalah yang C teman-teman. Membela rekan kerja saya yang diejek dan meminta mereka untuk menghentikan tindakan tersebut. Ini langsung tindakan nyata dan saat itu juga teman-teman. Oke, karena ini pembelajaran, kita cek soalnya juga. Saya adalah seorang pekerja di sebuah perusahaan multinasional yang memiliki banyak karyawan dari latar belakang budaya yang berbeda. Suatu hari saya melihat rekan kerja dari negara lain yang sedang diajak oleh beberapa karyawan karena aksennya yang berbeda. Bagaimana sikap saya seharusnya? Nah, yang C, membela rekan kerja saya yang diajak dan minta mereka untuk menghentikan tindakan tersebut. Untuk kesimpulan sementara kita dapat yang C teman-teman. Oke, kita cek pembahasan lengkapnya saja. Nah, aspek yang dinilai pada soal ini adalah sosial budaya dan toleransi. Dalam lingkungan yang beragam, kita dituntut untuk saling menghargai perbedaan dan tidak membiarkan tindakan yang merendahkan orang lain. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah yang C, teman-teman. Opsi yang A skornya 4, opsi yang B skornya 2, opsi yang C skornya 5, teman-teman. Opsi D skornya 3 dan opsi E skornya 1, teman-teman. Oke, next ke soal berikutnya, teman-teman. Silakan bisa di pause dulu videonya untuk dikerjakan seperti soal yang pertama tadi. Oke, kalau sudah dikerjakan, kita bahas, kita baca semua opsinya terlebih dahulu, kemudian kita cek satu persatu teman-teman. Yang A, mampu mengelola kelas dengan baik dan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Yang B, memiliki kemampuan mengajar yang kreatif dan inovatif. Yang C, bisa bekerja dalam tim dan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lainnya. Yang D, memiliki hubungan keluarga dengan saya atau rekan-rekan sekolah. Yang E, mampu menggunakan teknologi pendidikan dalam proses belajar mengajar.
Oke, kita cek satu persatu teman-teman. Yang A, mampu mengelola kelas dengan baik dan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Ini kita bisa simpan teman-teman, karena ini adalah jawaban yang baik dan bagus. Yang B, memiliki kemampuan mengajar yang kreatif dan inovatif. Ini juga kita bisa simpan teman-teman, karena merupakan tindakan yang positif tentunya teman-teman. Yang C, bisa bekerja dalam tim dan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru lainnya. Ini juga jawaban yang bagus, kita bisa simpan juga teman-teman. Yang D, memiliki hubungan kerja dengan saya atau rekan-rekan sekolah. Ini bukan jawaban yang bagus ya teman-teman. Ini terkesan orang-orang di sekitar kita aja yang kita pilih. Yang D bisa langsung kita eliminasi teman-teman. Yang E, mampu menggunakan teknologi pendidikan dalam proses belajar mengajar. Ini juga bagus teman-teman. Nah, jadi kita bisa simpan opsi A, B, C, dan E. Tapi coba teman-teman lihat lebih dalam. Untuk opsi yang B dulu deh. Memiliki kemampuan mengajar yang kreatif dan inovatif. Mengajar yang kreatif dan inovatif ini belum tentu dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menciptakan kelas yang baik sesuai dengan opsi A. Jadi untuk opsi B ini kita bisa eliminasi juga teman-teman, karena tidak lebih bagus dari yang A teman-teman. Kemudian yang C, bisa bekerja dalam tim dan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lainnya. Ini benar teman-teman, ini juga bagus. Tapi di dalam kelas guru seringkali sendirian teman-teman mengajar. Bahkan hanya sendirian, nggak mengajak guru yang lain teman-teman. Jadi tidak lebih bagus dari yang A kembali teman-teman. Kemudian yang E, mampu menggunakan teknologi pendidikan dalam proses belajar mengajar. Ini adalah hanya salah satu contoh teman-teman dari cara menciptakan suasana belajar yang kondusif dan membuat kelas dengan baik. Ini salah satu contoh. Jadi kita bisa ambil kesimpulan sementara teman-teman yang jawaban yang tepat adalah yang A. Mampu mengelola kelas dengan baik dan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Karena ini pembelajaran, mari kita baca soalnya secara keseluruhan teman-teman. Sebagai seorang kepala sekolah yang memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, saya sangat selektif dalam memilih guru yang akan bergabung dengan tim pengajar. Saya percaya bahwa guru yang baik tidak hanya memiliki keterampilan mengajar yang mumpuni, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Dalam proses rekrutmen, saya akan memilih guru yang A teman-teman, mampu mengelola kelas dengan baik dan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Cek satu persatu teman-teman opsinya. Oke, maaf, ini pembahasan lengkapnya. Aspek yang dinilai pada soal ini adalah profesionalisme teman-teman. Dalam memilih tenaga pendidik yang dapat menunjang kualitas pendidikan, jawaban yang paling tepat adalah yang A teman-teman. Karena kemampuan untuk mengelola kelas dengan baik dan menciptakan suasana belajar yang kondusif merupakan kualitas utama yang harus dimiliki seorang guru dalam mendukung proses pendidikan yang efektif. Untuk opsi A skora 5 teman-teman, opsi B skora 4, opsi C skora 3, opsi D skora 1, dan opsi E skora 2 teman-teman. Oke, next ke soal yang terakhir. Jangan lupa dikerjakan terlebih dahulu teman-teman. Yang A, memaksanya untuk tetap bekerja di tempat sekarang karena saya merasa keputusannya tidak rasional. Yang B, meyakinkan bahwa pekerjaan saat ini adalah yang terbaik untuk masa depannya. Yang C, menghargai keputusan rekan saya karena itu adalah hak pribadinya. Yang D, menjauhi rekan kerja saya karena merasa tidak setuju dengan pilihannya. Kemudian yang E, merasa kecewa dan tidak mau berbicara lagi dengannya. Oke, kita cek satu persatu opsinya teman-teman. Yang A, memaksanya untuk tetap bekerja di tempat sekarang karena saya merasa keputusan tidak rasional. Dari kata depannya aja, yaitu memaksanya itu bukan respon yang positif teman-teman. Memaksanya adalah merupakan respon yang negatif, jadi kita bisa langsung eliminasi teman-teman. Yang B, meyakinkannya bahwa pekerjaan saat ini adalah yang terbaik untuk masa depannya. Ini kita bisa simpan dulu teman-teman. Kemudian yang C, menghargai keputusan rekan kerja saya karena itu adalah hak pribadinya.
Ini kita bisa simpan juga, ini bagus juga teman-teman. Yang D, menjauhi rekan kerja saya karena merasa tidak setuju dengan pilihannya. Yang D, kita bisa langsung eliminasi juga karena merupakan respon yang negatif teman-teman. Kemudian yang M, merasa kecewa dan tidak mau berbicara lagi dengannya. Ini juga jelas bukan respon yang positif teman-teman. Jadi kita bisa langsung eliminasi saja. Jadi kita punya dua opsi yang sudah kita simpan dari teman-teman antara B dan C. Nah, coba teman-teman lihat lebih mendalam lagi. Jawaban yang paling tepat adalah yang C teman-teman. Menghargai keputusan rekan kerja saya karena itu adalah hak pribadinya. Kalau yang B kenapa nggak kurang tepat teman-teman? Meyakinkannya bahwa pekerjaan saat ini adalah yang terbaik untuk masa depannya. Ini seolah-olah kita tidak merelakannya untuk pergi dari kerjaan kita teman-teman. Jadi opsi B tidak lebih baik dari yang C teman-teman. Oke, karena ini adalah pembelajaran, mari kita baca soal secara keseluruhan. Suatu hari rekan kerja saya berasal dari latar belakang budaya yang berbeda menyampaikan keinginannya untuk meninggalkan pekerjaan saat ini dan pindah ke profesi lain yang lebih sesuai dengan nilai-nilai yang ia anut. Keputusan ini dipicu oleh pengalaman spiritual yang ia alami sebagai rekannya. Bagaimana sebaiknya sikap saya? Yang C, bisa kita ambil kesimpulan sementara adalah jawaban yang tepat teman-teman. Kita juga ketika dirasa opsi yang menurut kita udah kita simpan dan baik masih kurang tepat, kita bisa juga tetap membaca soalnya teman-teman. Tapi setidaknya kita nggak semua soal PKP kita baca semua soalnya. Hanya beberapa soal tertentu saja yang membuat kita bingung teman-teman. Oke, kita cek pembahasan lengkapnya teman-teman. Nah, aspek yang dinilai pada soal ini adalah anti radikalisme. Dalam situasi seperti ini, penting untuk menghormati keputusan orang lain, terutama dalam hal yang menyangkut pilihan hidup dan pengalaman spiritualnya. Karena itu termasuk hak pribadi, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Untuk opsi A skornya 1, opsi B skornya 4, opsi C skornya 5, dan opsi D skornya 2, serta opsi E skornya 3, teman-teman. Nah, seperti biasa karena di awal sudah pakai kata-kata, di akhir juga pakai kata-kata juga teman-teman. Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapat gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Sakuntala Devi. Sekian teman-teman pembahasan soal kita kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Jangan lupa untuk di-share dan di-subscribe teman-teman. Sekian, terima kasih.